Pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya Mas Mul lagi nih. Ini sahabat saya sudah lama ini. Mas Mul, Ya, sejauh ini perkembangan kambing di kandang dengan di pasar apa bedanya? Persoalan harga. persoalan harga. Kalau di pasar ini masih rame ya, Heeh. banyak kambing. Harganya masih mulai naik turun. Naik turun. Ya, Terus kenapa harga di pasar dengan di kandang itu cenderung susah disamakan? karena gimana ya, kalau di kandang ini kan kita seperti kayak harga Pasti. pasti gitu. Kalau di pasar nggak pasti. Ya, kalau di pasar itu kan bisa katakan banyak caloknya. Artinya bukan setiap hari tapi setiap menit bisa berubah. Ya, Nah ini Mas Mul, sejauh ini untuk kambing-kambing yang bagus untuk persiapan Idul Adha apa? kambing yang pejantan. Ukurannya seberapa sih? Yang ukuran kalau sekitaran tinggi badan Heeh. ya sekitar 7 sampai 80 ya, Itu untuk 70 sampai 80. Itu yang bagus untuk Idul Adha. kurban. Kalau harga berapa? Kalau harga untuk saat ini ya sekitar 2000-an Mas. 2000-an Kalau kalau terima kita di tempat. harga di tempat. Mm-mm. Terus gini Mas Mul, kalau untuk indukan breeding harga berapa? Kalau dere? Indukan breeding kalau untuk yang dere itu sekitaran variasi ya, ada yang 9,5 Ada yang sampai 1.100.000. itu ya. Kalau yang indukan Yang indukan ya kisaran 16,5 itu, 16,5, 15. kalau yang jumbo berapa? Yang jumbo ya bisa sampai hampir 2.000 Mas. Kalau Yang- yang jumbo Jumbo. ya bisa 17,5. Mm-mm. Harga yang 18 juga ada. Ada. Tadi juga saya dapat, langsung tak bawa ke pasar itu, alhamdulillah. Kalau yang ukuran 75 sampai 80 harga berapa itu? Yang besar-besar banget. Tinggi Koploan itulah. koploan sekitar 16,5 Mas. Hah? 16,5, 17 Heeh. sampai 18 Itu. Bisa harga segitu. saya. Kalau yang lebih besar lagi berapa? Bisa nyampe 2.000 itu. Itu, yang lebih besar lagi. 2000 lebih, Oke. lebih. Iya, Tapi kalau 3 juta nggak nyampe. ya belum nyampe. Belum nyampe. Tertinggi berapa sih gambaran? Paling kalau untuk breedingan itu ya tadi saya dapat itu tak jual 2.400 di pasar. Yang besar. Udah besar banget itu. Udah jumbo itu. Udah jumbo. Ya. Oh. Terus kalau ini stok ini coba sih saya lihat dari belakang ya. Oh iya. Kalau yang ini Ya. harga berapa ini? Itu harga 2.100.000. Ini. Ya. Ini kalau ini udah nggak ini ya? Adaptasi lagi nih. Udah ini apa? Udah mapan. Udah mapan ini Mas. Ini. Ya. Dan kemungkinan pindah kandang ngedrop nggak ini? Ya kalau dari sini misalkan jarak tempuhnya, Heeh. kalau sekitar sini sampai Tanjung Karang atau Waikanan ya kita suntik dulu. Gitu. Tapi rata-rata nggak ngedrop nggak? Enggak lah. Nggak ya. Kalau udah stabil kayak gini nggak ngedrop. Enggak. Tapi kalau yang dari petani ke kandang pedagang ngedrop. Ya itu kan kita masih apa, belajarin juga dulu. Mm-mm. Kita kasih fermentasi kan kita belajar dulu, proses dulu. Proses dulu. Dan itu Bisa pasti ngedrop. sampai 1 mingguan itu Mas. Itu. Hmm. Nah ini kok besar banget ini. Ini besar ini. Ini harga berapa ini? Ini 2.200.000. 2.200.000. Ini Ya. besar ini. Hmm. Ini tinggi badan berapa sih ini kalau ini? Ini 76. Ini. Ya. Kalau yang ini? Kalau yang ini agak kecil ini. Ini agak kecil. Ini harga berapa? Ini kalau bijian ya 18,5. Ini kenapa orang pengen lihat dari belakang malah dia ikut ngadap ke sini? Malah dikencingin ini Mas. Ya
Alhamdulillah kalau kambing sehat kayak gini mas. Gitu ya. Orang dari belakang dia kan balik arah. Ikut balik arah ya. Nah, kalau Kita lihat kambingnya- depan nih, dia ikut depan ya. naik-naik gini ini alhamdulillah. Maksud saya kan pengen dari belakang kelihatan bokongnya, terus kelihatan punggungnya, Malah berbalik. datarnya gitu, Ke malah sini. kebalik ini. Kalau ini harga berapa ini? Tinggi lagi nih. Ini sama dengan yang warna merah. Ini ya? Kita 100 ya. Nah, ini sama ini. Ini sama. Kalau pedagang dikencingin kayak gini terbiasa. Udah biasa. Hah? Tandanya apa kalau pedagang dikencingin? Ya mudah-mudahan bisa mendapatkan keuntungan rezeki lah ya. Itu. Ya. Nah, jadi kalau di kambing ya dapat resiko kayak gini kambing ya. Nah, Nah, tapi kalau sudah pernah dikencingin kambing, pedagang berarti bisa tambah sukses gitu ya. amin, amin. Nah, kalau yang ini, Kalau ini rata-rata pejantan ya. pejantan semua mas. Ini juga Ada. pejantan. Ada indukannya Heeh. 1 ekor. Heeh. Terus calon induk Mas Mul, ini 1 ekor. kalau apa namanya untuk dapat pesanan kira-kira urut-urutan itu pejantan itu harga borongan yang seperti ini seharga berapa sih ini? Ini kalau root mas di 18,5. Ini tinggi badan berapa? Ini sekitar 65. 65. Tapi udah mapan kayak gini udah. Ya, yang udah mapan. Ini root itu. Ya, root. Bisa kalau dapat pesanan banyak suruh nyariin, apalagi ini persiapan Idul Adha. Insya Allah bisa mas. Bisa ya? Coba kita lihat depan yuk. Kalau sekarang kesulitan pedagang apa? Kalau untuk saat ini ya kesulitan kalau pejantan yang seperti ini untuk ngeluarin barangnya ya. Kesulitan masih artinya di peternak petani itu banyak mengeluarkan sekarang. Ini malah kebanyakan yang pesen itu nyari yang untuk breedingan. Oh, untuk breedingan. Iya. Kalau makanya stok pejantan melimpah. Baik di pasar maupun di peternak itu. Nah, kalau di pasar itu harganya masih ya tetap sih yang harga tinggal kita lihat Heeh. tinggi badan. Heeh. Terus kalau yang kita di sini harga 22 tadi mungkin di pasar bisa dapat di 21. Kalau kemudahan peternak saat ini apa? Kalau kemudahannya gimana ya, banyak. Hah? Banyak. Harga berkaitan dengan harga gimana? Peternak juga senang jual situasi sekarang. Bagus kalau kita jual. Kalau peternak kita jual, dari petani mm-mm. ya tinggal apa namanya, gimana kita bisa tawar menawarnya. Petani kan sekarang udah tahu harganya. Taunya ngertinya mahal ya. Tapi kalau kita belinya itu enggak bilangin mahal sama murah. Kita cari yang ukur gitu. Yang ukur sesuai ukuran kebutuhan, Ketentuan baik di pasar sama maupun. kita lihat barang. Lihat barang. Tapi sering nggak kalau petani itu harga standar jual itu melebihi permintaannya? Artinya standarnya harga jualnya itu 16, Mayoritas mas. mintanya sampai 18, 2000 mayoritas. Mayoritas. Terus gimana untuk menemukan titik temu? Untuk menyiasati, untuk menemukan kita apa titik temunya di kesulitan itu ya tergantung kita apa rezeki lah ya. Kalau kira-kira saya apa tawar nggak boleh ya udah saya tinggal. Ditinggal aja. Tak tinggal. Nanti kalau memang masih rezeki kita ya alhamdulillah jarak 5 hari atau 3 hari itu ditelepon lagi. Sekarang kalau nyari ke peternak-peternak itu mudah apa sulit? Udah mulai agak sulit. Agak sulit. Jadi kalau kemarin hampir jual semua. Sekarang belum, sudah mulai reda Ya, peternak jual. mulai adem. Hmm. Kalau di apa? Di pasar itu ketemunya ya sama saling nyari saling lempar. Antar pedagang, Ngoper, antar pedagang. Jadi kita bawa ke pasar terus dioper dibeli oleh pedagang lagi. Kalau peternak nggak ke pasar.
Gimana? Kalau pembeli-pembeli nggak ke pasar, Pembeli petani-petani itu terkadang ini sih kalau di pasaran itu nggak pasti ya, nggak pasti. Tapi seringnya ke kandang malahan. sering ke kandang. Seringnya ke kandang, lebih Soalnya puas. kalau dia datang ke pasar, Mm-mm. rata-rata itu kalau nggak sama yang udah kenal itu malah bingung. Karena saking banyaknya kambing atau bingung harganya. Banyak kambing, terus semua kan nawarin Semua nawarin. pasarnya. Bisa orang satu ketemu pedagang 10. Ya, Bisa. bisa. Tapi kalau di kandang peternak, berapa pedagang yang datang? Umpamanya saya mau jual nih, Mm-mm. terus manggil pedagang. Mm-mm. Itu kira-kira berapa pedagang yang datang ke kandangnya saya? Ke rumah saya, ke tempat kandang saya maksudnya. Heeh. Saya mau jual Ya, ke Mas Mul sebagai pedagang. Nah, jelaskan pedagang yang lain tahu nggak? ya tergantung yang punya itu, Tergantung saya menginformasikan. yang informasi. Terus kalau umpamanya Mas Mul tahu harga 16.5 ditawar oleh Mas Mul 16.5 kambing saya. Terus saya minta kurang cocok. Saya manggil pedagang yang lainnya. Kira-kira Mas Mul ngabari nggak kalau saya kemarin nawar segitu? Enggak lah. Enggak. Enggak saling memberitahu. Itu mau dijual gitu. Ya, itu udah tergantung punya ukuran sendiri-sendiri ya. Tergantung. Tidak pedagang tidak kongsi gitu. Oh, ini punya ini minta sekian gitu. Enggak ya? Kadang-kadang kan nggak pasti, misalkan saya deket sama Mas ya, Heeh. bisa jadi yang orang jauh Mm-mm. yang beli punya Mas, karena tergantung rezeki kalau itu. Mm-mm. Bisa nggak antar pedagang itu menjatuhkan harga di petani? Enggak, Nggak bisa. Nggak saling komunikasi. enggak. Artinya kalau memang itu rezeki itu tadi kembalinya. Mm-mm. Kalau misalkan saya udah nggak cocok sama jenengan, ya udah, nanti kalau mau yang lain monggo. Heeh. Tapi kalau yang lain, saya misalkan nawar 16,5, Heeh. terus ada yang lain nawar 16,5 juga misal. Terus kok ada yang lebih tinggi, selisih 50 apa 25, biasanya kan petani, selisih 25 ada yang dikasih, Mm. kayak gitu kan biasanya. Tapi kalau tawaran saya lebih rendah ya, kadang-kadang ini jarang ya Jarang ya. saya beli. Oh, gitu ya. Mesti kalau tak bawa ke pasar ya alhamdulillah nggak ketang Mm-mm. sedikit. Nah, kalau seumpamanya pedagang nawarnya harga di bawah permintaan peternak, apa sih keluh kesahnya peternak ketika disampaikan negosiasinya? Ya kalau keluh kesahnya, kalau dikasih harga bukan standar ya, Mm-mm. itu nanti kalau pas mau dikembalikan lagi, pas si peternak lagi butuh lagi, mau dijual lagi, biasanya Mm-mm. kita misalkan beli sama aku ya, Mm-mm. biasanya nanti nawarnya bukan sama aku, Mm-mm. sama pedagang lain. Bisa kalau yang udah pelanggan ya telepon saya dulu. Nanti kalau Mas Pol nggak berani ya udah Mm-mm. kasih yang lain gitu. Oh gitu ya. Ada juga yang aku belinya dapat dari jenengan Mas Mul ini, terus saya tak kasih tahu sama sampean dulu, terserah, yang penting saya dikasih Keuntungan untung. dan keuntungannya sekian gitu. Itu kalau yang udah pelanggan ya alhamdulillah. Biasanya Alhamdulillah dikasih. dikasih Saya ya. kasih. Misalkan kok jarak 2 bulan, Mm-mm. kita lihat kambingnya Mas. Kalau kambing itu bagus, saya berani Mm-mm. kasih. Orang Ukuran bagus pedagang apa ke petani? bagusnya. Heeh. Kalau dari kita ke petani ya bagusnya ngambil dapat untungnya itu. Bagus fisik enggak, maksudnya bagus kambingnya itu, ini kambing ini bagus. Gemuk. Heeh, terus Gemuk sama ya gemuk sama fisiknya itu. gemuk sama fisiknya. Kalau fisiknya bagus, terus posisi kondisi kambingnya udah tambah gede, tambah gemuk, kita Berani ya. untung yang lebih. Dan bisa memberikan kepada peternak sesuai dengan keinginan. Iya. Seumpamanya nih kambing ukuran 65 sama tingginya.
tapi gemuknya yang punya saya itu jauh lebih gemuk. Itu berani harga lebih tinggi dengan harga umum 60, ukuran 65 itu. Ya paling Umpamanya 65 itu harganya 16. Karena saya lebih gemuk kambing saya, berani nggak itu harga 17? ya paling 5%-nya Mas. 5% ya. Karena kan kita memiliki harga ukuran harga jualnya juga. Gitu. Jadi berani hanya 5% ya. Oke, terima kasih Mas Mul ya. Mudah-mudahan usahanya lancar. Amin. Jadi berkah. Amin. Terus banyak yang pesen Amin. walaupun hanya sebatas lokal, tapi mudah-mudahan yang jauh bisa pesan ke sini dan ambil sendiri. Ya. Terima kasih Mas Mul ya.